La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Nama Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama bagaikan dua sisi mata uang yang tidak pernah terpisahkan. Perannya sangat sentral dalam proses berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau menjadi nahkoda organisasi hingga NU menjadi institusi yang maju secara politik dan diperhitungkan oleh kawan maupun lawan. Kiai Haji Wahab Hasbullah lahir di Jombang 31 Maret 1888. Dari pasangan Kiai Said dan Nyai Fatimah. Sang ayah adalah pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Pendidikan masa kanak-kanak ditempuh di sejumlah pesantren di Jawa Timur, antara lain pesantren Langitan Tuban, pesantren Mojosari Nganjuk, Tawangsari Surabaya, pesantren Bangkalan Madura, dan pesantren Tebu Ireng Jombang. Selepas dari pesantren di Tanah Jawa, tahun 1910, Kiai Haji Wahab Muda melanjutkan pelajaran ke Mekkah. Di sini beliau belajar kepada syekh dan ulama terkemuka, di antaranya Syekh Mahfud Teremas, Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi, Kiai Bakir Yogyakarta, Kiai Muhtarom Banyumas, Kiai Asy'ari Bawean, dan Syekh Syahid Al-Yamani. Tahun 1914, Kiai Abdul Wahab Hasbullah kembali ke tanah air dan langsung bergabung ke tengah kancah pergerakan kebangsaan Indonesia. Bersama beberapa tokoh lainnya, tahun 1916 Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air, organisasi bercorak modern yang diikuti oleh kaum muda. Tahun 1918 bersama Kiai Ahmad Dahlan Kebon Dalem Surabaya, beliau mendirikan Tasfirul Afkar, sebuah gerakan pemikiran yang mempertemukan kalangan modernis dan pesantren. Di tahun yang sama, bersama Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah mendirikan lembaga perekonomian yang dinamai Nahdlatul Tujar, yang berarti kebangkitan kaum pedagang. Aktivitas dan pergaulan Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang dinamis dan luas menempatkan beliau sebagai tokoh yang dipercaya berbagai kalangan. Ketika semenanjung Arab bergolak, Arab Saudi menjalankan suksesi, Ibnu Saud naik tampuk kekuasaan menjadi raja. Ia bekerja sama dengan kelompok Wahabi melakukan sebuah gerakan penghancuran situs-situs bersejarah peninggalan Rasulullah dan para sahabat. Para ulama Indonesia prihatin. Kiai Abdul Wahab Hasbullah bersama sejumlah kiai yang lain berangkat ke Arab untuk bertemu langsung dengan Raja Ibnu Saud. Atas restu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, terbentuklah sebuah komite yang dinamai Komite Hijaz. Komite inilah yang menghadap langsung kepada Raja Arab Saudi. Di kemudian hari, organisasi ini menjadi embrio berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ketika NU sudah berdiri, Kiai Wahab memanfaatkannya sebagai melalui garis perjuangan NU. Kiai Wahab dengan gigih berusaha mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang belum lama diproklamirkan. Ketika Belanda hendak kembali menguasai republik ini, NU mengeluarkan resolusi jihad. Banyak barisan milisi yang terbentuk, seperti Hizbullah, Sabilillah. Kiai Wahab membentuk markas besar ulama Jawa Timur. Dalam panggung politik, Kiai Wahab Hasbullah mempunyai peran sangat penting. Beliau adalah salah satu tokoh di balik partisipasi NU sebagai partai di pemilu 1955. Bagi Kiai Wahab, politik adalah sarana, bukan tujuan. Dalam konteks ini, pilihan untuk masuk dalam barisan yang mendukung pemerintahan yang sah untuk menghindari perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan politik Kiai Wahab bukan hitam putih. Semangat menjaga keutuhan dan persatuan negara Indonesia harus diperjuangkan terus-menerus.
Dalam Muktamar NU tahun 1984, diputuskan bahwa Republik Indonesia sudah final dan Pancasila sebagai dasar negara harus diterima oleh seluruh komponen bangsa. Tahun 2014, pemerintah mengukuhkan Kiai Abdul Wahab Hasbullah sebagai pahlawan nasional. Sepanjang hayatnya, beliau mencurahkan perhatian dan khidmatnya kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia. Kiai Wahab Hasbullah adalah teladan umat. Pribadinya mulia, ilmunya menggapai awan, dan kecintaannya kepada agama dan bangsa tidak mungkin ditawar. Kehidupan menjadi pelajaran sepanjang masa, baik sebagai pribadi muslim yang teguh bersama maupun sebagai anak bangsa yang mencintai negerinya. Halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita mulai pengajian kita kali ini dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' ikhwani wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama il amilina wal muslimin mukhlasin wal mu'minin khususan la syai'a jalani wala wa ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa liman alamana wa liman ajazana khususan al-alama hadratish Syekh Hasyim Asy'ari wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i masyayikhi lil muda wa khususan rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Kita bahas lanjutannya, yaitu halaman 19 surat Al-Fatir ayat 28. Innama yakhsha Allah. Innama yakhsha angin pastine wedi. Innama yakhsha angin pastine takut Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah, min ibadihi saking pira-pira hambane Allah. Sapa al ulama'u ulama ini jamak dari alimun orang yang sangat tahu. Kemudian kata ulama ini diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Indonesia,
ulama itu berarti tunggal, single. Kalau mau banyak biasanya ditambahi para ulama. Kalau di dalam bahasa Arab, ulama itu jamak dari alimun, orang yang sangat tahu, orang yang sangat atau orang yang banyak ilmunya, sangat mengetahui, orang yang sangat alim. Ini adalah sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah itu adalah para ulama. Berbeda halnya dengan orang yang jahil, orang bodoh, maka tidak ada rasa takut sama sekali kepada Allah. Mengapa? Karena syaratnya takut itu adalah mengetahui atau makrifat terhadap apa yang ditakuti dan mengetahui sifat-sifatnya dan afalnya. Maka barang siapa yang banyak tahunya, yang lebih tahu tentang hal itu, maka dia akan menjadi orang yang paling takut, menjadi orang yang lebih takut daripada yang lain. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi pernah bersabda, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku adalah yang paling takut di antara kalian kepada Allah, dan yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Seperti itu. Pada ayat ini ada lafadz innama. Innama ini berasal dari dua huruf, inna dan ma. Jadi inna ini yang semula memiliki amal menasabkan isim dan merofakkan khobar, maka ketika kemasukan ma, maka amalnya batal, seperti itu. Innama ini memiliki faedah hasar, sod ro, yang memiliki arti hanya atau pembatasan. Contohnya yang paling mudah atau kita hafal, innamal a'malu bin niyat. Innamal a'malu, bahwasanya sahnya amal itu hanya dengan niat, Jadi dibatasi, sahnya amal itu hanya dengan niat. Kalau enggak pakai niat, maka amal itu tidak sah, seperti itu. Jadi di sini lafadz Allah yang berkedudukan sebagai maf'ul didahulukan atas fa'ilnya, yaitu lafadz al-ulama. Tujuannya itu untuk membatasi atau menghasar lafadz al-ulama. Jadi yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, seperti itu untuk pembatasan. Selanjutnya Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun. Minal mu'minina iku setengah saking pira-pira wong mukmin. Minal mu'minina iku setengah saking pira-pira wong mukmin. Rijalun utawi wong lanang. Rijalun utawi pira-pira wong lanang. Rijalun utawi pira-pira wong lanang. Sodaku kang bener sapa rijal. Sodaku kang bener sapa rijal. Bisa juga artinya sodaku kang nepati sapa rijal. Sodaku kang nepati sapa rijal. Maing barang ahadu kang janji sapa rijal. Ahadu kang janji sapa rijal. Allah ing Allah alaihi ing atase ma. Faminhum
mongko iku setengah saking rijalun, faminhum mongko iku setengah saking rijalun, man utawi wong kodo kang ngrampungaken sapa man, nahbahu ing matine man. Wa minhum lan iku setengah saking rijalun, man utawi wong yang duru kang nunggu sapa man, wa ma badalu lan ora padha ganti sapa rijal, tabdilan kelawan ganti temenan. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa-apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, yaitu tetap gigih bertahan bersama Rasulullah. Maka di antara orang-orang yang menepati itu, mereka ada orang-orang yang gugur di jalan Allah fisabilillah, dan di antaranya ada orang-orang yang menunggu giliran untuk gugur fisabilillah, dan mereka tidak merubah janjinya itu kepada Allah. Beda halnya dengan orang-orang munafik. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina, hei iling-iling wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina, ittaqu wadiya sapa sira kabeh, takwa sapa sira kabeh, Allah ing Allah, wakunu lan ana sapa sira kabeh, iku ma'asodikina sertane pira-pira wong kang bener, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar dalam hal iman dan dalam hal menepati janji. Oleh karena itu kalian harus selalu menepati kebenaran. Lanjutannya, wattabi lan manuto sapa sira, sabilaman ing dalane wong, anaba kang kembali sapa man, ilayya maring ingsun Allah, dan ikutilah jalan atau tuntunan orang-orang yang kembali atau bertobat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Kalau dalam ilmu tajwid, lafadz anaba ini, ananya ini dibaca panjang ya, karena ana di sini bukan ana isim dhamir. Jadi kalau di dalam ilmu tajwid, semua lafadz ana itu dibaca pendek. Ana yang berarti isim dhamir loh ya. Kalau ana yang bukan selain isim dhamir, maka ananya dibaca panjang seperti anaba ini seperti itu. Maka di dalam surat Al-Kafirun, wala ana abidum ma'abattum, ananya di situ dibaca pendek, wala ana bukan ana abidum. Karena apa? Ananya di situ adalah ana isim dhamir yang berarti saya atau aku. Lanjutannya, fas'alu mongko podo takono sapa sira kabeh, tanyalah sapa sira kabeh, ahla dzikri
ing ahli kitab, ahla dzikri ing ahli kitab, ing kungtum la ta'lamun, ing kungtum lamun ana sapa sira kabeh, ing kungtum lamun ana sapa sira kabeh, iku la ta'lamuna ora weruh sapa sira kabeh. Jadi ada omongan orang-orang Mekah ketika itu ya bilang, ini utusannya Allah kok manusia bukan malaikat. Kemudian turun ayat ini, ayat 7 ini. Jadi Allah ya sebelum Nabi Muhammad juga mengutus rasul-rasul itu ya dari golongan manusia. Ya. Mereka ini, orang-orang Mekah ini disuruh bertanya kepada ahli kitab, yaitu ulama-ulama yang paham tentang Taurat dan Injil, yaitu ulama ahli kitab yang paham tentang Taurat dan Injil. Seperti itu. Jadi intinya, kalau kita tidak mengetahui sesuatu, kita disuruh bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan, orang yang memiliki ilmu. Seperti itu. Namun ayat ini jangan diselewengkan. Jadi ketika kamu ujian, terus kemudian kamu nyontek atau tanya kepada teman kamu, ya dalilnya ayat ini. Ketika misalkan kamu dimarahi atau ketua nyontek, loh kamu kok nyontek, kamu kok niru ke teman kamu, loh kan ada ayat yang bilang Ustadz ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya tanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan ya jika kamu tidak tahu. Jangan, ini salah, itu salah kaprah, itu nggak benar itu ya, seperti itu. Lanjutannya, wala taqfu lan ojo manut sapa sira, wala taqfu lan ojo mengikuti sapa sira ma ing barang laisa kang ora ana iku laka keduwe sira bihi kelawan ma apa ilmun pengetahuan. Jangan kau mengikuti sesuatu yang kau tidak mengerti, sesuatu yang kau tidak tahu. Ayat ini larangan kepada kita untuk mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuatu yang tidak kita mengerti. Tidak mendengar, bilang mendengar. Tidak tahu, ya ngakunya tahu. Tidak mengerti, ya ngakunya mengerti. Seperti itu dilarang. Fa ammal ladzina mongko anapun utawi wong akeh, fa ammal ladzina mongko anapun utawi wong akeh, fi qulubihim kang iku tetep ing dalem pira-pira atine alladzina, fi qulubihim kang iku tetep ing dalem pira-pira atine alladzina, zaigu utawi menyimpang, yaitu menyimpang dari kebenaran, fayattabi'una mongko iku padha manut sapa alladzina, fayattabi'una mongko iku padha manut sapa alladzina ma tasyabaha ma ing barang tasyabaha kang mutasyabihat apa ma tasyabaha kang mutasyabihat apa ma minhu saking kitab, ibtigho al-fitnati krono nubrih fitnah, ibtigho al-fitnati krono nubrih mencari fitnah, wabtigho ta'wilihi lan nubrih mencari takwili matasyabaha lan mencari takwilnya matasyabaha, wa ma ya'lamu
lan ora ngerti, wa ma ya'lamu lan ora ngerti, takwilahu ing takwili matasyabaha, takwilahu ing takwili matasyabaha, sapa illallahu kecuali Allah, sapa illallahu angin Gusti Allah. Titik. Warosikhuna utawi pira-pira wong kang tumancep, arosikhuna utawi pira-pira wong kang tumancep, fil ilmi ing dalam ilmu, iku yakuluna padha ngucap sapa arrosikhun, ngucap apa? Amanna bihi kullun min indi rabbina. Amanah iman sapa kita, iman sapa kita, bihi kelawan matasyabaha, kulun utawi saben-saben suwiji, minal muhkam wal mutasyabih, kulun utawi saben-saben suwiji, ya, masing-masing dari ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih, ya, kulun utawi saben-saben suwiji, minal muhkam wal mutasyabih. Jadi kulunnya ini tanwinnya adalah tanwin iwat, ada kata-kata yang dibuang. Kulun utawi saben-saben suwiji, minal muhkam wal mutasyabih, iku min indi rabbina, saking ngersane pangeran kita, iku min indi rabbina, saking ngersane pangeran kita. Jadi ada pendapat yang lain. Jadi wawunya warosihun, wawunya itu wawu atof. Jadi yang mengetahui itu nanti Allah dan orang yang dalam ilmunya. Tapi kita tadi menjadikan wawunya itu wawu istinaf, ya. Jadi ilallahu itu titik, kemudian jumlah baru atau permulaan kalam, memulai pembicaraan, warosihuna. Nah, seperti itu. Lanjutannya, wa ma yadzakaru lan orang nerimo pitutur, sapa illa ulul albabi, kejaba pira-pira wong kang duweni akal sempurna, sapa illa ulul albabi, kejaba pira-pira wong kang duweni akal sempurna. Tadi yang pendapat yang lain, ketika arrosikhuna itu menjadi maktuf, wawunya wawu atof, maka yakuluna itu menjadi, ya, hal dari arrosikhun. Nah, itu pendapat yang lain. Pendapat yang kita ikuti adalah yang wawunya itu wawu istinaf, ya. Terus kemudian yakulunanya itu menjadi khobar. Ini yang kita ikuti. Jadi yang mengetahui, ya, ayat mutasyabihat, ya, maksudnya itu hanya Allah. Seperti ayat di awal-awal surat, seperti Qaf, Shad, Ain, Sin, Qaf. Itu maksudnya apa? Nah, itu Allah lah yang mengetahuinya. Makanya orang-orang, ya, yang dalam ilmunya mereka mengatakan, saya mengimani ayat tersebut, ya, yang mutasyabihat tersebut semuanya itu baik ayat yang muhkam, ayat yang jelas, ya, yang jelas maksudnya, ya, dan ayat yang mutasyabihat itu semuanya dari Tuhan kita, ya. Ini adalah ayat yang muhkam itu, yaitu ayat yang dilalahnya jelas, maksudnya itu jelas. Yang mutasyabih atau yang mutasyabihat itu yang dilalahnya, ya, susah untuk dimengerti, tidak dimengerti secara jelas maksudnya, dan tidak mengambil pelajaran dari hal tersebut kecuali orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Yadzakaru
ini asalnya adalah yatadzakkaru. Mengikuti wazan yatafa'alu, tafa'ala, yatafa'alu. Ya. Terjadi iklal, yaitu yatadzakkaru, taknya diganti dengan dzal. Kemudian karena ada dua dzal, maka dzal yang pertama diidghamkan kepada ya dzal yang kedua. Jadinya yadzakkaru. Mungkin cukup sekian hari ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tuhu wa ma ta'allamtuhu fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah mohon saya diingatkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.